Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo. And welcome to the Red Zone. Apabila kalian merasakan sesuatu yang tidak nyaman, ada ketakutan, bahkan ada seperti orang yang mengintai kalian di kamar kalian, bisa jadi itu adalah ulah dari SCP ini. SCP inilah penyebabnya. Dalam kesempatan kali ini aku akan membahas SCP-303 atau disebut dengan nama SCP The Doorman, yaitu dijuluki oleh penjaga pintu. SCP ini menurutku adalah SCP yang sangat unik nih sobat. Unik dan lucu sekali penampilannya ini, yang mana ia adalah merupakan sesosok humanoid yang telanjang, tanpa bulu-bulu dan tanpa kelamin gitu sobat. Tanpa otong ini SCP. Udah bugil, tanpa bulu, tanpa kelamin. Sangat lucu lah menurutku SCP yang satu ini. Lalu kalau kita lihat lagi dari bentuk badan SCP ini, SCP ini sangat mirip dengan SCP-096. Sama-sama memiliki badan yang kurus, tanpa adanya bulu juga. Dan warna bulu dari SCP-303 ini adalah berwarna coklat kemerah-merahan. Ia dibilang makhluk humanoid karena memiliki tubuh seperti manusia, yaitu 2 tangan dan 2 kaki. Cuman yang agak anehnya di sini sobat, yang agak mengerikan dan mencolok dari perawakan makhluk ini adalah bentuk dari kepalanya. Yang mana kepala dari SCP-303 ini ukurannya sangat besar sobat. Ya, ini adalah makhluk besar kepala. Besar kepala di sini bukan arti tidak mau mendengarkan perkataan, melainkan ukuran kepalanya ini memang besar gitu. Yang mana kepalanya ini didominasi dengan mulut yang begitu besar juga. Bahkan wajah dari SCP ini habis dipenuhi oleh mulut ini. Yang mana mulut ini dipenuhi dengan gigi-gigi besar juga, seperti gigi manusia. Seperti ini. Tapi penuh gitu sobat di wajahnya ini. Dan karena penuhnya wajah dari SCP-303 ini dari mulutnya yang begitu besar, SCP ini tidak memiliki mata, hidung, atau bentuk wajah yang lainnya. Inilah yang membuat SCP ini sangat unik. Dari mulut yang besar inilah terkadang ia akan mengeluarkan suara terus menerus, suara mengi. Nah, suara inilah yang menyebabkan ketakutan bagi mereka yang berada di ruangan itu, yang mana di ruangan itu terdapat SCP ini. SCP ini dijuluki sebagai The Doorman atau disebut dengan penjaga pintu. Nah, seperti namanya ini ya sobat, SCP ini suka beraktivitas dan berada di pintu atau di balik pintu. Entah apa yang dilakukan SCP ini di balik pintu. Yang jelas ia hanya ditemukan di balik pintu saja nih sobat, di balik pintu nih. Entah ia mengintip atau mengintai atau mengincar sesuatu, tidak diketahui sobat. Yang jelas posisinya hanya di balik pintu, terutama pintu yang ada kacanya gitu. Dan tidak pernah juga ditemui SCP ini berada di ruangan yang lain, seperti dapur atau di tempat yang lain lah. Yang jelas hanya di pintu saja. Maka dari itu ia disebut dengan The Doorman. Dan di balik pintu itulah, itu merupakan tempat yang ia sukai dan tidak diketahui sampai kapan ia akan berada di sana. Nah, lalu bagaimana jikalau ada orang yang lewat gitu? Nah, jadi SCP ini akan begini. Jikalau ada orang yang melewati pintunya, SCP ini akan mencoba untuk melumpuhkan orang itu, lalu memberikan ketakutan, dan itu semua akan hilang setelah SCP ini akan menghilang dari pintu itu. Tapi menurut analisis SCP Foundation, sebenarnya SCP ini tidak sengaja memberikan ketakutan kepada orang yang akan melewati pintu itu. Tapi entahlah jikalau benar atau tidaknya. Tapi walaupun demikian, SCP ini sepertinya sangat pemalu nih. Sama halnya dengan SCP-096. Cuman kalau SCP-096 ini, cara ia mengatasi pemalunya jikalau ada orang yang melihatnya, ia akan menyerang langsung.
Nah, beda nih dengan SCP-303 ini. Ia tidak akan mau jikalau tubuhnya itu terlihat atau perawakannya itu terlihat oleh manusia manapun yang melebihi perawakannya itu 10%. Ia tidak mau dilihat ataupun melakukan kontak fisik dengan manusia. Dan jikalau ada manusia yang mengetahui keberadaannya, mengetahui gerak-geriknya, dan memperhatikan dirinya, maka SCP ini akan segera menghilang dengan menyebabkan kabut dan efek-efek beku gitu di dinding-dinding pintu atau dinding kaca pintu itu. Maka setelah itu ia akan menghilang. Lalu SCP ini juga memiliki suatu kelebihan dan kekuatan, mampu menteleportasi dan manifestasi untuk mempertahankan status bertahannya. Dan karena itulah kemungkinan SCP Foundation sampai saat ini belum dapat menangkap SCP ini, karena SCP ini sangat gesit sekali gitu dalam persembunyiannya. Ia tidak akan membiarkan dirinya itu tertangkap oleh siapapun, karena jangankan kontak fisik, jikalau ia dilihat saja ia akan langsung menghilang gitu. Dan karena demikian juga penahanan pun agak susah dilakukan oleh SCP Foundation untuk menangkap SCP-303 ini. Tapi walaupun demikian, SCP Foundation tidak pernah putus asa nih dalam menangkap makhluk ini. Jadi jikalau ada sesuatu yang berkaitan dengan SCP-303, maka SCP Foundation akan segera menemui tempat itu. Dan apabila ada kamar yang dicurigai berkaitan dengan SCP-303 atau mendapati ciri-ciri bahwasanya SCP-303 berada di kamar itu, maka SCP Foundation akan melakukan strategi penangkapan, yaitu kamar yang dicurigai itu akan dibuatkan 2 pintu, yang mana masing-masing pintu ini berjarak sekitar 10 meter. Dan semua personel akan siap siaga dengan radionya dan kontak intercomnya untuk mengawasi SCP ini. Lalu jikalau ada sesuatu bentuk-bentuk kemunculan dari SCP ini, maka SCP Foundation akan langsung bergerak cepat untuk menangkap SCP ini. Lalu apabila ditangkap, maka akan dilakukan prosedur penahanan. Dan objek kelas dari SCP ini adalah kulit. Karena belum jelas juga nih ya sobat, apakah SCP ini berbahaya sekali atau bagaimana. Bagaimana pendapat kalian sobat mengenai SCP yang satu ini? Kepala besar dengan mulut yang sangat besar juga. Kepala besar, mulut besar. Keras kepala, mungkin juga ya. Bagaimana pendapat kalian mengenai video kali ini? Oke sobat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Lalu follow juga Instagram saya @renaldoredo. Sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time and bye.